Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hoirunisa dengan NIM 860365175 dan saya dari jurusan PGSD. Pada video ini saya akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Pembahasan ini penting karena ketiga aspek tersebut tidak hanya menjelaskan apa itu ilmu, tetapi juga menentukan bagaimana ilmu dibangun dan digunakan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar ilmu itu sendiri. Ilmu tidak hanya dipahami sebagai kumpulan fakta, tetapi juga sebagai hasil proses berpikir yang memiliki landasan filosofis. Filsafat ilmu hadir untuk mengkaji secara kritis mengenai hakikat ilmu, cara memperoleh pengetahuan, serta tujuan penggunaannya. Dalam hal ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi tiga aspek utama yang membentuk dasar ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiga aspek ini penting agar ilmu tidak hanya berkembang secara teoris, tetapi juga memiliki nilai dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mengkaji hakikat keberadaan atau realitas yang menjadi objek ilmu. Secara analitis, ontologi tidak hanya menjawab apa yang dikaji, tetapi juga mempertanyakan status keberadaan objek tersebut. Misalnya, apakah realitas itu bersifat objektif dan independen dari manusia, atau justru dibentuk oleh persepsi manusia? Dalam ilmu alam, realitas cenderung dipandang sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diukur. Namun dalam ilmu sosial, realitas seringkali bersifat konstruktif, dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan interaksi manusia. Disinilah terlihat bahwa ontologi memengaruhi cara suatu disiplin ilmu memahami dunia. Dengan demikian, ontologi tidak sekedar menentukan objek kajian, tetapi juga membentuk cara pandang terhadap realitas yang pada akhirnya memengaruhi pendekatan ilmiah yang digunakan. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Secara analitis, epistemologi tidak hanya berbicara tentang metode, tetapi juga tentang sumber dan batasan pengetahuan manusia. Terdapat perdebatan klasik dalam epistemologi seperti rasionalisme yang menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan, empirisme yang menekankan pengalaman inderawi, serta pendekatan kritis yang melihat pengetahuan sebagai hasil konstruksi sosial. Dalam praktik ilmiah, epistemologi terwujud dalam metode ilmiah yang sistematis, seperti observasi, eksperimen, dan verifikasi. Namun secara lebih dalam, epistemologi juga mempertanyakan apakah kebenaran ilmiah itu absolut atau bersifat sementara dan terbuka untuk revisi. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, tetapi merupakan proses dinamis yang terus berkembang. Dengan demikian, epistemologi berperan sebagai alat kritis untuk memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan valid, rasional, dan dapat diuji. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas dimensi nilai dalam ilmu pengetahuan, yaitu bagaimana ilmu digunakan dan untuk tujuan apa. Secara analitis, aksiologi menolak pandangan bahwa ilmu sepenuhnya netral. Ilmu selalu berada dalam konteks nilai dan kepentingan tertentu. Pertanyaan penting dalam aksiologi antara lain, apakah semua pengetahuan layak dikembangkan? Siapa yang diuntungkan dari penggunaan ilmu tersebut? Apa dampak jangka panjang bagi manusia dan lingkungan? Sebagai contoh, perkembangan teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial atau kerusakan lingkungan jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus disertai dengan etika dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, aksiologi berfungsi sebagai pengarah agar ilmu tidak hanya benar secara teoris, tetapi juga baik dan bermanfaat secara praktis. Selanjutnya ada sintesis keterkaitan. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak dapat dipahami secara terpisah, karena ketiganya membentuk satu kesatuan sistem dalam filsafat ilmu.
Secara analitis, ontologi menentukan kerangka realitas yang dikaji. Epistemologi menentukan cara memperoleh pengetahuan tentang realitas tersebut. Aksiologi menentukan arah dan tujuan penggunaan pengetahuan. Keterkaitan ini bersifat saling memengaruhi. Sebagai contoh, jika realitas dipahami sebagai sesuatu yang subjektif atau ontologi, maka metode yang digunakan juga akan lebih interpretatif atau epistemologi, dan hasilnya akan digunakan untuk memahami makna sosial atau aksiologi. Sebaliknya, jika realitas dianggap objektif, maka metode yang digunakan cenderung kuantitatif dan hasilnya digunakan untuk prediksi atau kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut membentuk struktur berpikir ilmiah secara utuh. Tanpa keseimbangan ketiganya, ilmu beresiko menjadi sempit, bias, atau bahkan disalahgunakan. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu yang tidak hanya menjelaskan ilmu secara konseptual, tetapi juga mengarahkan praktiknya dalam kehidupan. Pemahaman yang utuh terhadap ketiganya memungkinkan kita untuk tidak hanya menjadi pengguna ilmu, tetapi juga pemikir kritis yang bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.